dan harapan yang besar lagi bahwa negara juga harus turun tangan, bahwa ini bukan semata-mata eh, sejarah, ini bukan semata-mata tugas dari masyarakat, tapi justru ini menjadi tugas utama dari negara yang selama ini mungkin negara kurang, kita nilai kurang, atau bahkan kalau suudon kita itu bahkan negara mungkin berkontribusi dalam kelengahan kelengahan eh, pengkaburan sejarah gitu kan. Jadi Gawantara itu bukan perkumpulan berbadan hukum atau semacam ormas. Gawantara Garda Wali Nusantara, artinya bahwa untuk menjaga kewalian ilmu sejarah dan mengawal khususnya ilmuwan atau ilmiah dari apa, karena organisasi yang spesifik untuk itu kan belum ada kan, khususnya di dalam spesifik untuk ilmiah, untuk sejarah. Mungkin kemarin sudah ada ya, tapi kan sebelumnya kan baru daerah, hanya kita alap-alap Mataram, Mataram, ya, Laskar Siliwangi, ya, sebelumnya daerah. Maka karena ada indikasi, ada fakta yang ditemukan bahwa sejarah-sejarah dari para leluhur Nusantara, para pahlawan itu ada perubahan pada akhir-akhir ini, bukan hanya diperlukan suatu organisasi yang mewadai para alim ulama, mewadai para cendekiawan, para ilmuwan, mewadai para aktivis pegiat sejarah, pegiat kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Itu terus kita mencoba untuk menghubungi para kiai atau para ulama cendekiawan yang kompeten di dalam bidang. Berkumpullah kemarin mulai dari Sumatera, Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, sudah itu menyetujui dan sepakat untuk membuat organisasi yang spesifik dalam ya mengungkap sejarah dan kebudayaan, bahkan nanti kalau ditemukan adanya perubahan yang tidak legal dalam situs sejarah, minimal kita menginformasikan kepada pemerintah ataupun kepada pihak yang terkait, jelaskan fungsi semangat dari Gawantara lain mengawal keilmuan dari Imat sampai di mana kebenarannya, dan juga ternyata banyak manuskrip-manuskrip yang di luar negeri, baik itu di Yunan, di Leiden maupun di luar negeri, yang ini kan butuh suatu koordinasi dari berbagai pihak, baik itu para ulama, para kiai, para teman, dan stakeholders dari pemerintah, dari diaspora, dari negara-negara luar, kan harus koordinasi, kita akan kerja yang oleh pihak tadi, membutuhkan satu wadah yang bisa mempercepat, yang bisa mendukung. Ya kemarin inilah Gawantara tadi, yaitu Garda Wali, kita sepakati bersama
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Kalau jenengan menyebut bahwa itu untuk mengawal satu tesis dan kesejarahan. Berarti menurut jenengan seberapa gawatkah kesejarahan yang ada di Indonesia saat ini? Bukan hanya gawat ya, kalau saya informasi-informasi yang beredar di masyarakat itu kan sudah sangat banyak. Ada dua kemungkinan informasi itu benar atau salah. Kalaupun benar berarti perlu penyikapan yang sangat serius. Kalaupun salah juga kita harus bersikap sangat serius karena akan menyesatkan kepada masyarakat. Sejarah yang sudah diungkap sampai saat ini kan baru sebagian, dan informasi yang beredar kan juga baru sebagian. Kalau dalam kaidah ilmu ya sebagian itu kan berarti ada menunjukkan masih banyak yang belum. Nah, ini yang harus kita ungkap lagi. Kalau yang informasi-informasi yang di media sosial sekarang kita tangkap gawat. Mengapa sangat gawat? Karena suatu bangsa ya akan hilang jati dirinya, akan tercabut bangsa tersebut ketika sejarah itu ditinggalkan atau sejarah itu dari keasliannya. Apa sih gunanya kita pembangunan dan sebagainya tapi kita tidak mempunyai jati diri? Sejarah itu kan wadah dari jati diri kita. Itu adalah asal dari para leluhur. Jadi satu ayat yang sering saya buat pedoman bahwa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita juga akan berikan tahu jawab bukan hanya amaliyah kita di dunia tapi asar peninggalan kita. Nah, sejarah ini kan peninggalan asar dari para leluhur kita, para pahlawan kita, para wali-wali Allah, para aulia Allah yang harus dijaga keasliannya. Kalau sampai terbelokkan atau terpalsukan atau akan dikabulkan saja, itu merupakan suatu pengkhianatan yang besar terhadap perjuangan para pahlawan, perjuangan para ulama. Ini yang menjadi satu keprihatinan kita semua. Ini kan harus disuarakan bersama. Ya, karena kemarin itu baru ngobrol-ngobrol dan ada penulisan pertama, tentu Gawantara ini akan kita sesuaikan dengan anggaran dasar. Kita buat anggaran dasar serapi mungkin dan bisa mengadai bantuan para cendekiawan dan para kiai. Yang kedua, tentu kita rapikan juga di dalam legalnya. Yang ketiga, baru program-program kerja itu sesuai dengan apa itu ide, pendapat dari para kiai yang berada di dalam. Nah, di Gawantara ini kan organisasi yang berbeda dengan organisasi. Karena sesuai dengan anggaran dasar yang kita sepakati itu ada mufti, ada ulama namanya MUNA, Majelis Ulama Nusantara. Itu dari besar, itu nanti didukung oleh 30 kiai se-Indonesia dan 13 ilmuwan dan cendekiawan yang profesional di dalam bidangnya yang mendukung terhadap program-program Gawantara itu. Dari situlah nanti para pengurus itu bekerja sesuai dengan amanat-amanat para kiai di situ. Nah, profesional itu ya. Sehingga Gawantara ini akan betul menjadi garda, pengawal juga menjaga kesejarahan, baik kesejarahan nasional, kesejarahan Nusantara, kesejarahan Islam, kesejarahan para wali. Dan wali Allah ini kan
bukan di Jawa saja, kan hanya Bali, Jawa ya. Tapi kan dari Aceh sampai Merauke kan ada semua. Kan yang akan jalan para kiai Nusantara sampai generasi yang akan datang itu terputus dengan sejarah. Bangsa ini akan hilang ketika sejarah itu tidak menghargai terhadap jasa-jasa para pendahulu. Kolaborasi itu pasti, sinergi itu pasti dengan organisasi-organisasi yang lain yang tentu lebih baik itu organisasi yang baru maupun organisasi yang sudah lama, baik itu organisasi yang bersifat lokal seperti Mataram kemarin ataupun organisasi yang sudah itu Gawantara sudah sepakat bahwa kita menjadi mesin yang berkolaborasi dan juga bukan hanya kesejarahannya, tapi Gawantara juga dibentuk membuat satu perkumpulan Satgas ya, itu untuk mengawal personnya, mengawal Kiai Imad, mengawal Kori, mengawal siapapun yang ditokohkan di dalam Kiai Nusantara ini. Mungkin suatu saat atau suatu waktu kan tidak menutup kemungkinan mendapatkan taman atau itu kan harus menjaga juga personnya, baik menjaga secara fisik ataupun menjaga secara legal yang menjaga pada person tersebut. Kalau organisasi ini ya diharapkan bisa menjadi salah satu lembaga masyarakat yang memberikan kontribusi yang besar terhadap negara ini, kontribusi yang besar terhadap bangsa, terhadap sistem kebudayaan, sistem sosial masyarakat di Indonesia. Itu harapan besar, kontribusi yang besar, dan juga bisa menanamkan satu nilai-nilai yang positif yang bisa dilanjutkan oleh kita. Dan harapan yang besar lagi bahwa negara juga harus turun tangan, bahwa ini bukan semata-mata sejarah, ini bukan semata-mata tugas dari masyarakat, tapi justru ini menjadi tugas utama dari negara yang selama ini mungkin negara kurang, kita nilai kurang, atau bahkan kalau suudon kita itu bahkan negara mungkin berkontribusi dalam kelengahan pengkaburan sejarah gitu kan. Nah itu ya suudon kita kan begitu ya. Nah, maka ini kan harus diinformasikan ke lembaga negara, harus ditindaklanjuti juga. Jadi, mungkin harapan kita Gawantara menjadi lembaga masyarakat yang berkontribusi besar terhadap kesatuan dan kesejahteraan dari negara Indonesia. Karena efeknya sangat luar biasa ketika masyarakat itu sangat berpedoman pada leluhurnya, pada tanah leluhurnya, pada sejarahnya, akan efek besar. Apa efeknya? Efek positif. Satu, dia tidak inlander atau tidak minder. Kepercayaan diri, kebanggaan terhadap Nusantara ini itu akan menyebabkan kekuatan berpikir, kekuatan bernalar, kekuatan bertindak yang itu menjadi sumber daya manusia negara ini. Negara ini pengen menjadi negara yang maju kuat, ya SDM-nya harus dikuatkan. Dan SDM yang paling baik adalah pribumi. Karena mereka diciptakan dari tanah Indonesia, dari air Indonesia. Tentu sel-sel tubuh yang ada di badan pribumi ini menyatu dengan tanah air Indonesia. Beda dengan orang-orang yang bukan orang Indonesia.
itu tetap akan berbeda, baik cara kenalannya, baik secara berideologinya, berpikirnya, itu keyakinan saya seperti itu. Gerakan realnya tentu dalam waktu dekat kita sudah mendaftarkan di Menkumham, kemudian kita pelantikan, kemudian kita mengadakan seminar nasional dalam bidang ilmiah khususnya untuk mengkaji tesis dan manuskrip-manuskrip yang sedang kita cari, baik di perpustakaan di luar negeri, baik itu di Yunan, di Cina, di Belanda, di Inggris dan sebagainya, ataupun bisa kolaborasi dengan manuskrip-manuskrip yang ada di kerajaan Nusantara ini masing-masing, baik itu kerajaan yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa. Kan masih banyak nih manuskrip-manuskrip yang kemarin ternyata kita temukan Quran yang paling tua itu di Neolabroh itu kan harus kita itu agenda yang paling dekat adalah kita mengumpulkan semua profesor